Aldo berjalan cepat menyusuri jalan sempit di tengah malam. Langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia ini sedang menindihnya. Di tangannya, secari kertas yang memuat alamat seseorang yang mungkin bisa membantunya. Dalam hitungan jam, keputusan yang telah ia buat akan mengubah hidupnya. Selama beberapa minggu terakhir, masalah utang yang terus menumpuk membuatnya merasa terjepit. Setiap panggilan telepon yang masuk adalah ancaman yang lebih besar. Setiap peringatan dari rentenir semakin mendalam menyesakkan dadanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat di rumah, Vera, kekasihnya, sudah menunggu dengan cemas. Ia tahu Aldo telah mencoba segala cara untuk keluar dari krisis yang mereka alami, tapi segala upaya selalu berakhir dengan kegagalan. Lalu, datanglah sebuah tawaran. Tawaran yang terdengar begitu mustahil, tapi entah mengapa, Aldo merasa ini satu-satunya jalan keluar. Di ujung jalan sempit itu, sebuah rumah tua terlihat samar dalam kegelapan malam. Kaca-kacanya retak, pintunya setengah terbuka. Seseorang yang sudah sangat tua keluar dari rumah itu. Matanya yang tajam memandang Aldo, dan seolah-olah bisa membaca setiap pikiran yang berkecamuk di benaknya. "Aldo, kau datang untuk itu?" Suara lelaki tua itu terdengar parau, seolah sudah lama tidak berbicara. Aldo mengangguk, ragu tapi penuh harapan. Di dalam hatinya, ada ketakutan, namun juga keinginan besar untuk mengubah hidupnya. Dia sudah tidak bisa lagi berpikir rasional. Keputusannya untuk datang ke sini, bertemu orang yang dikenal bisa memberi jalan menuju kekayaan dalam sekejap, mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah keris dari balik jubahnya. Pusaka yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Keris yang katanya bisa memberi kekayaan dalam sekejap, namun dengan harga yang tidak pernah disebutkan secara jelas. Hanya satu kata yang disampaikan, pilih. Kekayaan atau kehidupan? Aldo menatap keris itu. Sejurus kemudian, dia merasa ada sesuatu yang menyusup dalam dirinya. Bukan hanya keris itu, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran tersebut. Lelaki tua itu hanya tersenyum dan memberinya sebuah peringatan. "Setelah kau memilih jalan ini, tidak ada jalan mundur. Apa yang kau peroleh akan datang, tetapi dengan harga yang tak bisa kau bayangkan." Aldo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari Vera. Ia ingin membicarakan keputusan besar ini, ingin agar Vera mengerti. Tetapi, Vera tidak ada di sana. Hanya surat kecil yang terselip di meja makan, ditulis dengan tangan Vera, "Aldo, aku tahu kau terdesak, tapi aku takut jika kita melangkah lebih jauh. Aku mencintaimu, tapi apakah ini benar-benar jalan yang kita inginkan?" Aldo meremas surat itu dalam genggamannya. Ia tahu Vera takut, namun baginya, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang tak pernah berhenti. Malam itu, Aldo pergi ke ruang belakang rumah dan meletakkan keris pusaka itu di meja. Cahaya lampu yang redup menciptakan bayangan aneh di sekitar keris, seolah benda itu hidup, menatapnya dengan tajam. Aldo terdiam, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Jika ada hal yang bisa mengubah hidupnya, ini adalah saatnya. Keesokan harinya, Vera kembali. Matanya merah dan lelah, seolah dia tidak bisa tidur semalam suntuk. Namun, ia tidak membicarakan apapun tentang surat yang ditinggalkannya. Justru, Vera tampak seperti menyadari sesuatu yang lebih besar. "Aldo, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aldo mencoba menjelaskan, namun kata-kata terasa sulit keluar. Bagaimana bisa ia menjelaskan keputusan yang telah diambilnya? Bagaimana bisa ia memberitahukan Vera bahwa mereka telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan? "Ini untuk kita, Vera. Aku tidak ingin kita terus terjerat dalam masalah utang ini. Ini untuk masa depan kita," jawab Aldo, suara penuh harap. Vera menatapnya lama. Ada kecemasan di matanya, tetapi juga rasa yang lebih dalam, seolah dia juga terjebak dalam pilihan yang tak bisa dihindari. "Kita harus berhati-hati, Aldo. Terkadang,
Hal yang mudah didapat bisa membawa keburukan yang lebih besar. Namun, Aldo tidak mendengarkan. Rasa cemas di hatinya semakin membesar. Jika mereka tidak melakukan ini, hidup mereka akan semakin terperosok. Mereka akan terus berjuang tanpa harapan, terjebak dalam utang yang tak ada habisnya. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu. Aldo dengan penuh keyakinan menggenggam keris pusaka itu. Mereka akan menjalani ritual yang akan mengubah segalanya. Sebelum mereka memulai, Aldo melihat Vera, dan untuk sesaat, ia melihat keraguan yang jelas di wajahnya. Namun Vera hanya mengangguk pelan, tanda bahwa ia sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih banyak. "Ayo kita mulai, Vera," Aldo berkata, mencoba menenangkan dirinya. Di luar jendela, angin malam berhembus kencang, membawa kabut tebal yang menghalangi pandangan. Seperti alam pun mengetahui bahwa malam ini adalah malam yang akan menentukan segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Aldo bangun dengan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap keris pusaka yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Setelah menjalani ritual yang panjang dan menegangkan semalam, ia berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Vera bangun, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Ada semacam kegelisahan yang terlihat di matanya. Matanya yang sebelumnya cerah kini terlihat kosong, seolah ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Aldo merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang aneh, namun ia tidak bisa mendefinisikannya dengan pasti. "Vera, kau baik-baik saja?" tanya Aldo, mencoba melihat lebih dalam ke mata kekasihnya. Vera hanya tersenyum tipis. "Aku capek, Aldo. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada yang menghalangi aku." Aldo mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Apa yang menghalangi?" Vera terdiam sejenak, kemudian memalingkan wajahnya. "Aku merasa seperti kita sudah melewati batas. Ada sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa dibalikan lagi." Aldo merasa kalut. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Meskipun demikian, ia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Perasaan aneh itu semakin menyesakkan dada. Namun, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua adalah bagian dari proses yang harus mereka jalani. Hari-hari berlalu, dan kekayaan mulai datang. Aldo tidak bisa mengelak bahwa uang yang mereka terima lebih banyak dari yang ia harapkan. Utang yang menumpuk segera terbayar, dan mereka bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Tetapi, seiring dengan bertambahnya harta, ada hal lain yang turut datang, teror yang semakin menggila. Pada malam kedua setelah ritual itu, Aldo terbangun dari tidurnya. Suara langkah kaki terdengar samar-samar di luar kamar mereka. Langkahnya berat dan terdengar seperti sesuatu yang berjalan dengan tujuan tertentu. Aldo terjaga, matanya terbuka lebar, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Aldo duduk diam, berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Sesuatu yang berat, seolah ada benda besar yang sedang bergerak perlahan. Dengan hati-hati, Aldo mengintip keluar melalui celah pintu. Tidak ada apa-apa. Ruang tamu gelap gulita, tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Aldo kembali ke tempat tidur, merasa cemas. Vera yang tidur di sampingnya tampak tidak terganggu sama sekali, bahkan mendengkur pelan. Aldo mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena tekanan yang berat selama ini. Mungkin pikirannya sedang kacau. Tetapi, meskipun begitu, perasaan tidak tenang itu terus menghantui. Keesokan harinya, perasaan cemas itu semakin dalam. Setiap kali Aldo berjalan di sekitar rumah, ia merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya. Bayangan hitam yang melintas cepat, suara pintu yang terkadang terbuka dengan sendirinya, dan hembusan angin yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Semua hal itu terasa semakin nyata, bahkan Vera mulai merasa ada yang tidak beres. "Aldo, aku mulai takut," ujar Vera suatu sore ketika mereka duduk di ruang tamu. Suaranya tergetar,
dan wajahnya terlihat pucat. Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Aldo menatap Vera dalam-dalam. Meskipun ia merasa khawatir, ia mencoba untuk tetap tenang. Kita sudah memilih jalan ini, Vera. Semua ini mungkin hanya perasaan kita saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, di dalam hatinya, Aldo mulai meragukan keputusan yang telah diambil. Apakah mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Atau justru mereka terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan? Malam itu, Aldo kembali terbangun, tetapi kali ini sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di luar jendela kamar mereka, ia melihat cahaya yang menyilaukan. Sebuah cahaya merah yang bergerak perlahan di langit, seperti sebuah bintang jatuh yang tak bisa dipahami. Ia bangkit dari tempat tidur, bergegas mendekati jendela untuk melihat lebih jelas, namun cahaya itu menghilang begitu saja. Aldo mengusap wajahnya dengan tangan, berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya fenomena alam. Tapi kenapa perasaan ini semakin kuat? Kenapa ada perasaan bahwa mereka tidak sendirian? Pagi harinya, Vera yang tampak semakin pucat dan lelah, tampak berbicara dengan suara yang berbeda. Aldo, aku merasa ada yang salah dengan kita. Sejak kita mengambil keris itu, aku merasa seperti, bukan aku lagi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang ikut dalam tubuhku. Aldo menatap Vera dengan mata terbelalak. Vera, apa maksudmu? Vera terdiam, wajahnya kosong. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa terhubung dengan sesuatu yang bukan manusia. Seperti ada entitas yang menguasai tubuhku, tapi aku tidak bisa mengusirnya. Aldo merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Vera? Apa yang terjadi pada mereka berdua? Perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan semakin menghantui mereka. Mereka telah memilih jalan yang penuh dengan misteri dan bahaya, tetapi apakah mereka bisa keluar dari semua ini? Saat Aldo berbalik, ia melihat keris pusaka itu di atas meja, berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Seakan menunggu untuk dipergunakan kembali. Namun, kali ini, Aldo merasa bahwa apa yang sudah mereka ambil itu bukan hanya benda biasa. Keris itu bukan hanya membawa kekayaan, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Setelah malam yang penuh kecemasan itu, Aldo merasa tidak bisa lagi menutup mata dengan tenang. Pagi harinya, saat sinar matahari mulai menembus celah-celah jendela, tubuhnya sudah terbangun lebih dulu. Ia duduk di ujung tempat tidur, matanya terfokus pada keris pusaka yang masih tergeletak di meja sampingnya. Entah kenapa, setiap kali matanya tertuju pada benda itu, ada perasaan takut yang mendalam. Seolah-olah keris itu bukan hanya sekadar benda mati, tetapi sesuatu yang punya kehendak sendiri. Vera tampak berbeda. Ada sesuatu yang lebih gelap di matanya, dan meskipun ia mencoba berusaha tetap ceria, Aldo bisa merasakan bahwa wanita itu sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Vera yang biasanya penuh semangat, kini hanya diam, seolah berada dalam dunianya sendiri. Aldo semakin khawatir, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Vera, apakah kamu merasa baik-baik saja? Tanya Aldo, suara rendah. Vera hanya mengangguk, namun senyum yang terukir di wajahnya tampak dipaksakan. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan Aldo merasa ia tidak bisa berbuat banyak. Keadaan ini semakin tidak jelas, semakin mencekam. Pagi itu, mereka memutuskan untuk pergi keluar rumah, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan cemas yang terus menghantui. Mereka berjalan berdua, melewati gang-gang kecil yang sudah mulai ramai dengan orang-orang yang beraktivitas. Namun, walaupun pemandangan sekitar terlihat biasa, perasaan Aldo tetap tidak nyaman. Sesekali, ia merasa ada yang mengikuti mereka, meskipun ia tidak bisa melihat siapa atau apa itu. Bahkan Vera pun mulai merasakan hal yang sama. Aldo, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, kata Vera tiba-tiba. Suaranya gemetar. Aldo berhenti berjalan, menatap Vera dengan cemas. Kita tidak sendiri, ya? Vera tidak langsung menjawab.
Ia hanya menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Namun Aldo bisa melihat betapa ketakutannya terlihat jelas. Ada yang tidak beres dengan mereka berdua, dan Aldo semakin yakin bahwa keris pusaka itu adalah penyebabnya. Saat mereka kembali ke rumah, udara di dalam rumah terasa lebih berat. Suasana yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan suram. Aldo dan Vera duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Hanya suara detakan jam dinding yang terdengar memenuhi kesunyian. Tadi malam aku bermimpi, Vera akhirnya berbicara, suaranya pelan. Aldo menoleh. Mimpi apa? Vera menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Aku melihat keris itu, Aldo. Di dalam mimpiku, keris itu berdiri sendiri, seperti menunggu sesuatu. Aku mendengar suara bisikan, meminta agar aku menyerahkan diri. Aldo menggigit bibir, perasaan khawatir semakin menyesakkan dadanya. Vera, itu hanya mimpi. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, hatinya mengatakan hal yang berbeda. Apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Semua kejadian aneh yang mereka rasakan sejak malam itu, sejak mereka membawa pulang keris pusaka, seakan mengarah pada satu hal yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari sekadar mimpi yang mengganggu. Di malam yang sama, Aldo memutuskan untuk memeriksa keris itu lagi. Ia mengambilnya dengan hati-hati, merasakannya di telapak tangan. Keris itu terasa berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Ada semacam getaran yang menyusup dalam tubuhnya, seolah benda itu hidup. Aldo merasa ada energi yang mengalir dari keris itu, energi yang tidak bisa ia kontrol. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi. Kali ini, bukan di dalam mimpi, tetapi nyata. Suara itu datang dari dalam rumah, tepat di belakangnya. Suara lembut, namun penuh tekanan. Aldo, Vera, waktu kalian hampir habis. Aldo menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di ruangan itu. Hanya dia dan Vera yang ada di dalam rumah. Suara itu semakin jelas terdengar di telinganya, seolah datang dari dalam keris itu sendiri. Apa yang kau inginkan? Aldo berteriak, mencoba menantang, namun tidak ada jawaban selain gemericik halus dari dalam rumah yang sunyi. Vera yang mendengar teriakan Aldo segera keluar dari kamarnya, wajahnya penuh kecemasan. Aldo, ada apa? Aldo menatap Vera dengan mata yang mulai kehilangan fokus. Aku mendengarnya lagi, Vera. Suara itu? Suara dari keris itu. Vera hanya menatap Aldo dengan pandangan kosong, seakan kata-kata Aldo tidak terlalu berarti lagi baginya. Aldo, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, tapi rasanya kita sudah membuat kesalahan besar. Aku merasa, kita tidak bisa lagi keluar dari sini. Aldo merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Ia mencoba memegang kepala, berusaha menenangkan diri, tetapi rasa ketakutan yang datang begitu tiba-tiba membuatnya kehilangan arah. Apa yang harus ia lakukan? Apakah benar mereka sudah terjerat dalam kutukan yang tak bisa dipatahkan? Malam itu, Aldo dan Vera duduk terdiam di ruang tamu, tak bisa tidur, tak bisa berpikir dengan jernih. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik yang berlalu seakan membawa ketakutan yang lebih besar. Di luar, angin bertiup kencang, memukul jendela dengan keras, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Aldo menatap keris pusaka yang masih tergeletak di meja. Dengan perasaan takut yang menggelayuti dirinya, ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari pilihan yang sudah mereka ambil. Ketakutan ini adalah harga yang harus mereka bayar. Tetapi, di dalam hatinya, Aldo tahu, apapun yang terjadi, mereka harus terus maju, karena mundur berarti menyerah pada kegelapan yang sudah terlalu dalam. Hari-hari setelah kejadian malam itu, Aldo dan Vera hidup dalam ketegangan yang semakin memuncak. Meskipun mereka berusaha untuk menjalani kehidupan normal, rasanya mustahil untuk mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap sudut rumah terasa semakin sempit, dan udara di dalam rumah semakin berat, seakan sesak dengan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Aldo merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Setiap kali ia melihat keris pusaka itu,
hatinya berdebar lebih cepat. Sebuah dorongan untuk terus memandangnya, seperti ada sesuatu yang memanggil. Namun, di sisi lain, ketakutan yang menyelimutinya membuatnya semakin bingung. Kenapa mereka bisa terjerat dalam kegelapan seperti ini? Vera semakin lama semakin tertutup. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, jarang berbicara dengan Aldo. Setiap kali Aldo mencoba mendekat, ada dinding tak kasat mata yang terbentuk antara mereka. Aldo tahu, Vera takut. Tetapi, ia juga tahu, ia sendiri pun tak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan takut yang terus menguasai dirinya. Suatu malam, Aldo memutuskan untuk pergi ke rumah lelaki tua yang telah memberinya keris pusaka itu. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban, atau setidaknya penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampainya di sana, rumah itu terasa semakin gelap dan sunyi. Seolah-olah tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Pintu yang tadinya terbuka kini terkunci rapat. Aldo memukul pintu dengan tangan kosong, mencoba memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Ia merasa kebingungan dan frustasi. Apa yang harus ia lakukan? Di saat yang sama, perasaan aneh itu kembali hadir, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ketegangan semakin terasa di sekelilingnya. Ketika ia mulai berpaling untuk pergi, sebuah suara terdengar. Suara yang sudah tidak asing lagi. "Kenapa kau datang ke sini, Aldo?" Aldo menoleh, dan di ujung jalan, lelaki tua itu muncul. Wajahnya tak berubah, tetap seperti pertama kali mereka bertemu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan tajam di matanya yang membuat Aldo merasa lebih terintimidasi dari sebelumnya. "Aku butuh jawaban," kata Aldo dengan suara yang sedikit gemetar. "Apa yang terjadi dengan kami? Kenapa semuanya menjadi lebih buruk setelah kami mengambil keris itu?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, namun senyumnya bukanlah senyum yang menenangkan. "Kau sudah tahu jawabannya, Aldo. Itu bukan sekadar keris. Itu adalah pemangsa. Pemangsa yang membutuhkan pengorbanan." Aldo terdiam. "Pengorbanan? Apa maksudmu?" Lelaki tua itu melangkah mendekat. Keris itu bukanlah benda yang bisa dimiliki tanpa konsekuensi. Ia datang dengan harga yang harus dibayar. Setiap kali seseorang menginginkan kekayaan tanpa usaha, ada kekuatan yang harus diberi makan. Dan kau, Aldo, adalah salah satu orang yang terjebak dalam permainan itu. Aldo merasa tubuhnya terhuyung. Segala yang ia dengar terasa terlalu berat untuk diterima. "Aku tidak mengerti," katanya, hampir terisau. "Kami hanya ingin keluar dari utang. Kami tidak ingin hal ini terjadi." "Begitulah, Aldo," kata lelaki tua itu, suaranya rendah. "Kekayaan datang dengan harga yang tak kasat mata. Kamu akan melihat sendiri bagaimana kegelapan itu merasuk perlahan. Setiap harapan yang kau ambil, akan diambil dengan cara yang lain." Aldo merasakan ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Setiap kata lelaki tua itu seperti belenggu yang semakin mengikatnya. "Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara mengakhiri semua ini?" Lelaki tua itu memandang Aldo dengan tatapan yang tajam. "Tidak ada jalan keluar, Aldo. Begitu kau terjebak, kau hanya bisa menunggu. Waktu akan mengungkapkan semuanya." Aldo ingin berkata sesuatu lagi, namun lelaki tua itu sudah menghilang begitu saja, seperti bayangan yang ditelan kegelapan. Aldo berdiri di sana, masih dalam kebingungan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya harus ia lakukan? Ada rasa takut yang semakin dalam, semakin menyelimutinya. Ketika ia kembali ke rumah, Vera sudah tidak ada di sana. Pintu kamar mereka tertutup rapat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam. Ada gemericik yang terdengar seperti air mengalir, padahal di dalam rumah tidak ada saluran air yang rusak. Langkah kaki yang berat terdengar dari dalam kamar, seolah ada seseorang yang berjalan perlahan di lantai. Aldo mencoba membuka pintu kamar mereka, namun pintu itu terasa terkunci dari dalam. "Vera," teriak Aldo, namun tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin jelas terdengar. Dengan hati-hati,
Aldo membuka pintu kamar itu. Mata Aldo terbelalak melihat pemandangan di depan matanya. Vera berdiri di tengah kamar, matanya kosong, seperti kehilangan jiwanya. Wajahnya pucat, dan di sekitar tubuhnya, terdapat bayangan gelap yang bergerak-gerak, seolah melilit tubuhnya. Aldo mencoba mendekati Vera, namun setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah kakinya tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Vera. Aldo berteriak lagi, suaranya penuh kekhawatiran. Vera mengangkat wajahnya pelan, dan untuk pertama kalinya, Aldo melihat ekspresi yang sangat asing di wajahnya. Senyum yang dingin, senyum yang bukan senyum Vera. Vera? Aldo mendekat dengan hati-hati. Tiba-tiba, Vera berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu rendah dan berat, seolah datang dari tempat yang jauh. Kau pikir ini semua akan berakhir dengan mudah, Aldo? Aldo terdiam, merasa darahnya beku. Ia menyadari bahwa ini bukanlah Vera yang ia kenal. Entitas yang menguasai tubuh kekasihnya kini mengarah kepadanya, dan Aldo tahu, ia tidak bisa lari lagi. Bayangan gelap yang mengikuti mereka telah mulai mengambil alih. Aldo berdiri kaku di ambang pintu kamar, matanya terpaku pada sosok Vera yang kini tampak sangat berbeda. Wajah Vera yang biasanya lembut, kini tampak kaku, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Matanya yang kosong menatap Aldo dengan hampa, sementara senyum dingin itu terus menghiasi bibirnya. Aldo merasakan sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang sangat tidak wajar. Keris pusaka itu, yang mereka ambil dengan harapan bisa mengubah hidup, kini mulai menunjukkan bentuk kekuasaannya yang sesungguhnya. Vera, bangun, ini aku, Aldo. Suara Aldo bergetar, tetapi ia berusaha tetap tenang, berusaha meraih sedikit harapan di tengah ketakutan yang melanda. Namun, Vera hanya tertawa. Tawa itu bukan tawa manusia. Suaranya berat, mengerikan, seperti suara yang dipaksa keluar dari kedalaman yang tidak diketahui. Tawa yang membuat bulu kuduk Aldo merinding. Vera yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang menguasai tubuhnya, yang menguasai jiwanya. Aldo, apakah kau lupa dengan aturan permainan ini? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menyeramkan. Kau telah memilih jalan ini. Kau menginginkan kekayaan, dan sekarang, bayarnya. Aldo mundur perlahan. Ia merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur lebih jauh. Keadaan ini sudah jauh melampaui batas yang ia bayangkan. Jika ia tidak bertindak sekarang, mungkin semuanya akan berakhir dengan sangat buruk. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, yang kini menguasai Vera. Vera, apa yang harus aku lakukan? Aldo bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Hatinya penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ia merasa terperangkap dalam sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari. Vera, atau entitas yang menguasai tubuhnya, tertawa lagi, lebih keras kali ini. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Aldo. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Kalian yang memilih ini, kalian yang menginginkannya. Dan sekarang, kalian akan merasakannya. Aldo bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit, seolah ruangan itu menjadi semakin sempit, semakin terperangkap dalam bayang-bayang yang mengancam. Ia tahu bahwa keris pusaka itu tidak hanya memberi mereka kekayaan, tetapi juga mengundang malapetaka. Segala sesuatu yang datang begitu mudah, tapi pada akhirnya, semuanya harus dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Dengan tangan gemetar, Aldo melangkah maju, berusaha mendekati Vera. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu ia tidak bisa membiarkan Vera terperangkap dalam kegelapan ini. Vera, aku akan membantumu keluar dari sini, katanya, meskipun ia tahu kata-kata itu tidak akan bisa membebaskan kekasihnya dari pengaruh yang begitu kuat. Tapi entitas dalam tubuh Vera hanya menggelengkan kepala. Kau tidak mengerti, Aldo. Ini bukan tentang kau atau aku. Ini tentang kesepakatan yang telah dibuat. Kalian yang terjebak dalam permainan ini.
Aldo merasa seperti terhimpit oleh kata-kata itu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Dulu, ia hanya berpikir keris itu bisa mengubah hidupnya. Tetapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Mereka telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Keris itu, yang terletak di atas meja di sebelahnya, berkilau dalam gelap. Seakan memanggil-manggil, menawarkan kekuatan yang tidak bisa ditolak. Aldo tahu, keris itu adalah kunci dari semua yang terjadi. Namun, ia juga tahu, jika ia terus menggunakan keris itu, ia akan semakin terjerat dalam kekuatan gelap yang tidak terlihat. Aldo mendekatkan diri pada Vera, mencoba berbicara dengan lembut. Vera, ini bukan kau. Aku tahu kau masih ada di dalam sana. Tolong, bangunlah. Kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Tetapi Vera, atau entitas itu, hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Tanpa peringatan, tangan Vera bergerak dengan cepat, mencengkram lengan Aldo dengan kekuatan yang luar biasa. Aldo terkejut dan terjatuh ke lantai, merasakan cengkeraman yang sangat kuat. Tidak ada jalan keluar, Aldo. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menekan. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, ikuti aku. Aldo berusaha untuk menarik tangannya dari cengkraman Vera, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat entitas itu menahan. Ia merasa seolah tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk tunduk. Mata Vera yang kosong menatapnya, namun Aldo tahu, itu bukan Vera. Itu bukan kekasihnya. Vera, tolong, Aldo memohon dengan suara yang hampir tak terdengar, merasa putus asa. Tapi entitas itu tidak memberikan kesempatan untuknya. Vera, atau lebih tepatnya, kekuatan yang menguasai dirinya, berbicara dengan suara yang lebih dalam dan mengerikan. Aku sudah mengatakan padamu, Aldo, tidak ada jalan keluar. Kalian sudah memilih, dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Suara itu terdengar semakin dalam, semakin berat, dan Aldo merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Semua yang ia pikirkan, semua yang ia harapkan, mulai runtuh satu persatu. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Apakah mereka benar-benar terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan? Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Aldo merasakan ada sesuatu yang berubah. Ada suara di dalam dirinya, suara yang datang dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Sesuatu yang memberinya sedikit harapan, meskipun sangat tipis. Harapan untuk bertahan, harapan untuk melawan, meskipun ia tahu bahwa itu akan sangat sulit. Namun, entitas yang menguasai Vera hanya tersenyum. Senyum yang penuh kebencian, senyum yang penuh kemenangan. Kau ingin melawan? Kau tidak akan bisa, Aldo. Kegelapan ini sudah menyatu dengan kalian. Aldo tahu, ia hanya memiliki satu pilihan. Melawan, meskipun sangat mungkin ia akan kalah. Tetapi jika ia tidak melawan, ia tahu, kegelapan ini akan menelan mereka berdua. Aldo terengah-engah, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Cengkraman tangan Vera, atau apapun itu yang menguasainya, tak terlepas dari lengannya. Setiap detik terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap. Seperti sebuah penghalang yang tak bisa ia lewati. Aku harus melawan, pikir Aldo, meskipun hatinya terasa kecut. Setiap instingnya berteriak untuk lari, untuk menghindar, tetapi ia tahu jika ia lari, semua ini tidak akan pernah selesai. Mimpi buruk ini akan terus menghantuinya dan Vera. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi ketakutan itu, dan menghadapi keris pusaka yang sudah mengikat mereka dalam sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Tubuhnya terasa lemas, tetapi Aldo berusaha menguatkan diri. Ia menatap Vera yang kini berdiri tegak di depannya, mata kosong yang penuh dengan kegelapan, wajahnya tertutup senyum yang tak manusiawi. Hanya ada satu hal yang ada dalam pikirannya, bagaimana caranya mengeluarkan Vera dari kekuatan itu. Vera, dengar aku, suara Aldo serak,
hampir tak terdengar. Ini bukan kamu. Aku tahu kamu masih ada di dalam sana. Tolong, bangunlah. Kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Namun, Vera hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong, senyumnya semakin lebar, semakin menyeramkan. Kau masih bodoh, Aldo, katanya, suaranya sekarang terdengar lebih dalam, lebih berat. Kau tidak mengerti. Ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang takdir. Takdir yang sudah kau pilih dengan tanganmu sendiri. Aldo merasa kakinya mulai gemetar. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ini bukan tentang kau atau aku. Entitas itu berbicara dengan cara yang sangat yakin, seakan-akan ia sudah mengetahui segalanya, seperti sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari mereka. Aldo mencoba memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Aku tidak peduli dengan takdir. Aku hanya peduli padamu, Vera. Ia berusaha menjangkau tangan Vera yang terulur ke arahnya, tetapi Vera menghindar, dan malah mendorong Aldo menjauh. Aku sudah bukan siapa-siapa lagi, suara Vera, atau lebih tepatnya, entitas itu, kembali terdengar. Aku adalah milik mereka sekarang. Dan begitu juga dirimu, Aldo. Begitu kau mengambil keris itu, kau sudah menjadi bagian dari permainan ini. Aldo terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala. Ia ingat malam itu, ketika ia dan Vera memutuskan untuk pergi ke rumah lelaki tua yang memberinya keris pusaka. Mereka begitu terdesak, begitu putus asa karena utang yang melilit mereka, bahwa mereka tidak berpikir panjang. Mereka terlalu fokus pada bayangan kekayaan yang bisa datang dalam sekejap. Tetapi sekarang, kenyataannya begitu berbeda. Kekayaan itu datang, tetapi teror yang lebih besar datang bersamanya. Apa yang bisa aku lakukan, Vera? Aldo bertanya dengan suara putus asa. Apa yang harus aku lakukan untuk mengembalikanmu? Tiba-tiba, Vera, atau entitas itu, terdiam. Senyum di wajahnya memudar sedikit, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. Wajah itu, meskipun kosong, seolah mempertimbangkan pertanyaan Aldo. Beberapa detik berlalu sebelum entitas itu berbicara lagi, dengan suara yang berbeda, lebih berat dan lebih menakutkan. Jika kau ingin mengembalikanku, kau harus membayar harga yang setimpal, jawabnya. Suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya, seperti datang dari kedalaman yang jauh. Kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar hidupmu. Aldo terkejut. Apa maksudmu? Apa yang harus aku korbankan? Entitas itu tersenyum lebih lebar, senyum yang hampir mengerikan. Kau tidak bisa lari dari takdir. Kalian sudah memilih jalan ini. Kalian sudah mengambil kekayaan itu, dan sekarang, kalian harus membayar dengan cara yang berbeda. Aldo merasakan tubuhnya menjadi kaku. Semua yang ia damba, semua yang ia harapkan, ternyata berbalik menjadi mimpi buruk. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk membatalkan apa yang sudah ia lakukan. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi takdir itu. Namun, harga yang harus ia bayar begitu besar, dan ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk menanggungnya. Tiba-tiba, Aldo merasakan sebuah dorongan kuat, seperti sesuatu yang tak terlihat mendorong tubuhnya ke belakang. Ia terjatuh ke lantai, dan ketika matanya terangkat, ia melihat keris pusaka itu di lantai, dekat dengan tubuhnya. Kilauannya yang tajam memantulkan cahaya redup dari lampu yang masih menyala di sudut ruangan. Rasa takut semakin menguasai diri Aldo. Keris itu tampak begitu memikat, begitu mengundang. Namun, di balik kilauannya, Aldo tahu bahwa benda itu bukan hanya memberi kekayaan, keris itu membawa kutukan yang menjerat hidupnya dan Vera. Aldo, kau sudah memilih. Kau sudah datang jauh. Sekarang, lakukan apa yang harus kau lakukan. Atau, aku akan mengambil alih sepenuhnya. Suara entitas itu kembali terdengar, lebih tegas kali ini. Kau takkan bisa kembali. Pilihlah. Aldo mengangkat tubuhnya dengan perlahan. Matanya tertuju pada keris pusaka yang tergeletak di lantai. Ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk mengambilnya, untuk kembali mendapatkan kekuatan itu,
meskipun ia tahu harganya terlalu mahal. Tetapi sesuatu dalam dirinya menahan. Ia tidak ingin terjebak lebih dalam lagi. Ia harus keluar dari lingkaran ini, meskipun itu berarti ia harus melepaskan semuanya, kekayaan, harapan, dan bahkan dirinya sendiri. Dengan hati yang berdebar kencang, Aldo mengangkat keris itu dengan tangan yang gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sebuah kekuatan yang datang dengan begitu cepat. Namun, ketika ia memegang keris itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasa seolah kegelapan itu mulai menguasai pikirannya. Kekuatan itu terlalu besar untuk ditahan. Ketika ia menatap Vera, ia tahu satu hal, tidak ada jalan keluar lagi. Kegelapan itu sudah menguasai mereka berdua, dan kini, Aldo harus membuat pilihan yang tidak dapat dihindari. Hari-hari setelah Aldo mengambil keris itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hawa di sekitarnya semakin berat, penuh dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan ketika dia duduk di depan meja, bekerja dengan tenang, perasaan janggal itu selalu menyelimuti. Seolah ada sesuatu yang mengintai di belakangnya, menunggu untuk melompat. Setiap sudut rumah terasa asing, seperti ruang yang penuh dengan bayangan yang tak pernah bisa dijangkau. Vera semakin aneh. Perubahan dalam dirinya semakin jelas, dan Aldo merasa semakin terasingkan. Tidak hanya fisiknya yang tampak lebih pucat dan lelah, tetapi juga sikap dan perilakunya. Sehari-hari, Vera hanya duduk diam di pojok kamar, matanya terpejam, seakan-akan sedang berkomunikasi dengan dunia yang tak bisa dilihat oleh Aldo. Kadang, dia terdengar berbisik sendiri, mengucapkan kata-kata yang tidak dikenalnya, atau bahkan tawa yang terdengar jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh setelah mereka mendapatkan keris itu. Aldo duduk di ruang tamu, menatap Vera yang duduk di kursi, memandang kosong keluar jendela. Ia mencoba berbicara, tetapi Vera tidak menjawab. Bahkan, saat Aldo berusaha menggenggam tangannya, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar merayap dari kulit Vera. "Apa yang terjadi denganmu, Vera?" Aldo bertanya dengan suara lemah, matanya penuh keresahan. Vera tidak menoleh. Hanya tubuhnya yang sedikit bergoyang, seolah terombang-ambing antara dua dunia. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya, menatap Aldo dengan mata kosong, seperti sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Mata itu seperti mata makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Kosong dan dalam. "Aldo, kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Vera berkata, suaranya bergetar, namun juga terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Kau yang memulai ini. Kau yang membuka jalan yang tidak bisa ditutup lagi." Aldo merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Setiap malam, ketakutan itu semakin besar. Namun, apa yang bisa ia lakukan sekarang? Keris itu ada di tangan mereka, dan kekuatan yang ada di baliknya tak bisa dilawan dengan mudah. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Vera. Aku hanya ingin kau kembali seperti dulu," kata Aldo dengan suara serak. Hatinya teriris melihat Vera yang semakin jauh. Vera tersenyum tipis, senyuman yang tidak manusiawi. "Kau tidak bisa membawa aku kembali. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Sekarang, kau juga sudah menjadi bagian dari mereka, Aldo." Aldo terdiam, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Mereka siapa, Vera? Apa maksudmu dengan mereka?" Vera hanya tertawa pelan. Tawa itu mengirimkan getaran dingin yang merayap di tubuh Aldo. "Mereka yang menguasai keris pusaka itu. Mereka yang telah memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tak ada jalan keluar lagi, Aldo. Semua ini sudah terlambat." Aldo merasa matanya mulai berkunang-kunang. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan, seperti mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa seperti dibanjiri oleh kehadiran yang tidak terlihat, yang menguasai pikirannya dan menariknya semakin dalam. Suasana di sekitarnya semakin mencekam, seakan dunia di sekitarnya berbalik melawan dirinya. Dengan tergesa-gesa, Aldo berdiri dan berjalan ke kamar tidur mereka,
di mana keris pusaka itu diletakkan di atas meja kecil. Kilauannya masih sama seperti pertama kali mereka menemukannya, terpancar tajam, seperti mengundang untuk lebih mendekat. Ketika Aldo memegangnya, ia merasa ada kekuatan besar yang mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, kali ini, perasaan itu berbeda. Tidak lagi seperti dulu, yang terasa memikat dan menjanjikan. Sekarang, perasaan itu lebih berat, lebih mengerikan, dan seakan mengingatkannya akan bahaya yang menantinya. "Aldo, apa yang kau lakukan?" Suara Vera terdengar dari belakangnya, kering, tanpa emosi. Aldo menoleh, dan untuk sesaat, ia merasa takut melihat ekspresi di wajah Vera yang kosong. Wajahnya kini dipenuhi dengan kerutan gelap yang tak bisa dijelaskan. "Aku harus menghentikan ini, Vera. Aku harus mengembalikan semuanya ke tempat semula," Aldo menjawab, namun suaranya terdengar cemas. Vera berjalan perlahan ke arahnya, langkahnya berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap gerakan. "Tidak ada yang bisa kembali, Aldo. Semua ini sudah menjadi bagian dari takdir. Begitu kau mengambil keris itu, kau sudah menjadi bagian dari mereka. Tidak ada cara untuk membebaskan kita." Aldo menggenggam keris itu lebih erat. Rasanya semakin berat. Seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam dirinya. Satu yang ingin dia lepaskan dan satu yang ingin dia kendalikan. Dia ingin melepaskan keris itu, tetapi setiap kali ia memikirkan tentang utang yang menjerat mereka, tentang harapan yang mereka kejar, hatinya terasa tersiksa. Mungkinkah ini benar-benar takdir yang harus diterima? "Aldo, kau merasa lebih kuat, kan?" Vera bertanya, suaranya sekarang mengandung nada yang berbeda, lebih dalam dan penuh kekuatan yang menekan. "Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Kau bisa mendapatkan lebih banyak. Kau bisa mengendalikan segalanya. Itu semua milikmu sekarang." Tangan Aldo gemetar. Kekayaan, kekuatan, apa yang mereka dapatkan dari keris itu, rasanya semakin menggoda. Namun, di balik itu semua, ada teror yang semakin nyata, semakin mendalam. Apakah benar keris itu memberikan kekuatan yang mereka inginkan, atau justru mereka telah membuka pintu yang tak bisa ditutup? Di saat itulah, Aldo melihat bayangan di cermin. Sesuatu yang bergerak cepat, dengan wajah yang tidak bisa dikenalnya. Sebuah wajah yang mengerikan, penuh dengan bayangan gelap yang menyelimuti. Hati Aldo semakin berpacu. Ada yang salah, dan semuanya kini semakin jauh dari apa yang dia harapkan. "Apa ini?" Aldo bergumam, matanya melebar. Vera yang kini berdiri di dekatnya, hanya tersenyum. Senyum itu kosong, dan di balik senyum itu, Aldo bisa merasakan sebuah ancaman yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Aldo," suara Vera itu tidak lagi manusiawi. "Kau sudah menjadi bagian dari kegelapan ini. Tak ada jalan pulang." Aldo terdiam. Kini, dia tahu. Tak ada yang bisa diselamatkan. Kegelapan itu telah menyatu dengan dirinya. Aldo terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi, namun udara di kamar terasa begitu berat dan pengap. Dia menatap Vera yang terbaring di sampingnya, wajahnya tampak tenang, namun Aldo tahu betul bahwa itu hanya ilusi. Vera bukan lagi Vera yang dia kenal. Perubahan yang terjadi pada kekasihnya itu semakin nyata setiap harinya, semakin mengerikan. Ada yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dengan tangan yang gemetar, Aldo meraih cangkir air di samping tempat tidur dan meneguknya dengan cepat. Perasaan haus yang mendalam menghilangkan sedikit rasa cemas yang mendera. Namun, ia tahu itu hanya sementara. Ketakutan yang lebih besar lagi sedang menunggunya. Ketika Aldo menatap cermin di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Bayangannya di cermin tidak bergerak dengan cara yang sama. Seperti ada dua bayangan yang terpantul, satu lebih lambat, satu lagi lebih cepat, seakan-akan ada sesuatu yang mengikutinya. Aldo merinding. Ia memalingkan wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan cahaya atau kelelahan matanya. Tapi,
Hati kecilnya tahu, itu bukan sekadar kebetulan. Dia berbalik dan menatap Vera. Wanita itu kini duduk dengan diam, matanya tertutup rapat, dan senyum tipis yang aneh terukir di bibirnya. Vera tidak pernah tersenyum seperti itu sebelumnya. Seakan-akan, senyuman itu tidak berasal dari dirinya, tapi dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. "Aldo," suara Vera terdengar pelan, namun jelas di telinganya. "Kau tahu, bukan? Kita tidak akan bisa keluar dari sini." Aldo tertegun. Kata-kata itu begitu dingin, mengandung kebenaran yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia mencoba mengalihkan perhatian, mencoba berpikir rasional, perasaan ketakutan yang sudah mulai menyelubungi dirinya semakin menguat. Ini bukan lagi tentang utang atau keinginan untuk cepat kaya. Ini lebih dari itu. Ini tentang hidup dan mati, tentang takdir yang sudah terikat dengan keris itu. "Apa yang terjadi pada kita, Vera?" Aldo bertanya dengan suara bergetar. "Apa yang terjadi pada dirimu?" Vera membuka matanya perlahan, menatap Aldo dengan tatapan yang kosong, jauh lebih kosong daripada sebelumnya. Aldo merasa tercekik oleh pandangan itu. Mata itu bukan mata Vera. Itu mata sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, yang bahkan tidak bisa ia pahami. "Kita sudah memilih jalan ini, Aldo." Suara Vera terdengar lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. "Kita sudah mengambil keris itu. Dan sekarang, kita harus membayar harga yang harus dibayar. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan." "Aku tidak ingin ini, Vera," Aldo hampir berteriak, suaranya serak. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin hidup seperti ini." Tapi Vera hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang semakin mengerikan. "Terlambat, Aldo. Kita sudah menjadi bagian dari mereka. Kamu juga. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Aldo merasa tubuhnya terhuyung, seakan ada yang mendorongnya dari belakang. Rasa cemas dan ketakutan semakin mendalam. Semua yang terjadi kini terasa seperti teror yang tak ada ujungnya. Semakin lama, semakin ia merasa bahwa mereka tidak hanya terperangkap oleh kekayaan yang datang tiba-tiba, tetapi juga oleh kekuatan tak terlihat yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. "Apa yang kau katakan? Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan dariku?" tanya Aldo, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Vera tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Tanpa berkata-kata lagi, ia membuka pintu dan keluar, meninggalkan Aldo yang masih kebingungan. Aldo mengikuti dengan langkah gontai, namun begitu ia membuka pintu, tidak ada apa-apa di luar. Hanya keheningan malam yang menekan, menyesakkan dada. Aldo berjalan keluar rumah, matanya menatap gelapnya malam, merasakan seolah seluruh dunia memandangnya dengan penuh kebencian. Di luar, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menoleh kembali ke dalam rumah, tetapi ia tidak melihat Vera. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Suasana di sekitar rumah terasa semakin tidak alami, seakan-akan seluruh dunia terbalik, seperti semua hal yang pernah dirasakan Aldo tidak ada artinya lagi. Ia memandang ke arah keris pusaka yang tergeletak di atas meja di ruang tamu, bersinar di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Seperti sebuah panggilan yang tak bisa dihindari, Aldo merasa kekuatan yang besar itu menariknya kembali, seolah-olah ia harus mengambilnya sekali lagi. Segera, ia berjalan menuju meja itu, meraih keris pusaka dengan tangan yang gemetar. Begitu ia memegangnya, ia merasakan aliran energi yang begitu kuat, begitu menyesakkan. Namun kali ini, ia tidak merasa tertarik lagi. Hanya ada ketakutan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Aldo menoleh, dan di sana berdiri Vera, dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Matanya kosong, tetapi tatapannya tidak lagi penuh dengan kebingungan atau ketakutan. Hanya ada keheningan yang mendalam, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik senyum itu. "Aldo," suara Vera terdengar lembut, namun penuh dengan ancaman. "Apa yang kau lakukan dengan keris itu?"
Apa yang akan terjadi jika aku tidak mengembalikannya? Tanya Aldo, berusaha menguasai ketakutannya. Vera tertawa pelan. Kau tahu apa yang akan terjadi, Aldo. Kau tahu konsekuensinya. Aldo menatap keris itu sekali lagi, matanya mulai kabur oleh air mata yang mulai menggenang. Tidak ada jalan kembali. Semuanya sudah terlambat. Aldo terjatuh ke lantai, merasakan keris pusaka itu menggelinding jauh darinya. Pandangannya kabur, seluruh tubuhnya lemas. Terasa ada sesuatu yang menghisap setiap kekuatannya. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari harapan, lebih kuat dari segala yang pernah ia rasakan. Ada sesuatu yang sedang menariknya ke dalam kegelapan, dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia akan bisa keluar. Di sekelilingnya, suasana semakin mencekam. Langit malam di luar rumah seakan-akan mulai menelan cahaya, menggantikan semuanya dengan gelap yang pekat. Tidak ada suara apapun, tidak ada suara angin atau suara apapun dari luar. Dunia di sekitar Aldo terasa begitu sunyi, sunyi yang tak wajar. Vera berdiri di depan Aldo, tubuhnya diam, namun matanya yang kosong seolah menatapnya dengan begitu dalam, seolah menembus segala batas yang ada. Senyum yang tadi lebar itu kini menghilang, berganti dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Matanya seperti penuh dengan kebingungan, dengan rasa sakit yang lebih dalam daripada apa yang Aldo rasakan. Namun, di balik itu semua, Aldo tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menguasai dirinya. Aldo. Suara Vera terdengar lirih, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Kau merasa itu, kan? Rasakan betul apa yang terjadi pada kita. Apa yang kita ambil. Tidak ada jalan keluar sekarang. Kita sudah terikat. Aldo menggigit bibirnya. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam dirinya, seperti ada bagian dari dirinya yang ingin melepaskan keris itu, tapi ada juga bagian yang tak bisa menahan godaan kekuatan yang diberikan benda itu. Semua yang mereka dapatkan, semua yang mereka alami, terasa terlalu menggiurkan untuk dilepaskan begitu saja. Kekayaan, kekuasaan, dan ketakutan yang semakin membelenggu mereka. Kenapa ini terjadi, Vera? Aldo hampir berteriak, matanya penuh dengan kebingungan. Kenapa kita harus terjebak seperti ini? Vera berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa lebih berat, lebih dalam, seperti ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Namun dia tetap melangkah, dengan wajah yang tak bisa dibaca oleh Aldo. Kau tahu kenapa ini terjadi, Aldo? Karena kita memilihnya. Kita yang membuka pintu ini. Kita yang menyerahkan diri kita. Aldo merasa tubuhnya semakin terhimpit. Perasaan seperti ada tangan yang tak terlihat, menggenggam jantungnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin nyata. Ada suara, suara yang hanya bisa didengar di dalam kepalanya. Suara itu berbisik pelan, mengatakan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Tapi satu hal yang ia tahu, semakin ia mendengarkan suara itu, semakin ia merasa dirinya kehilangan kendali. Jangan dengarkan itu, kata Vera, seperti mengetahui apa yang sedang dipikirkan Aldo. Mereka ada di dalam pikiran kita sekarang. Mereka menguasai segalanya, termasuk diri kita. Aldo menatap Vera dengan panik. Siapa mereka, Vera? Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Vera tidak menjawab. Ia hanya menatap Aldo dengan tatapan kosong, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam matanya, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Aldo. Sesuatu yang lebih gelap dari apa yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, Aldo merasa pusing. Kepalanya berputar, seakan dunia di sekelilingnya berubah bentuk. Langit yang semula gelap kini tampak berputar, berubah menjadi spiral yang menekan semua yang ada di sekitarnya. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang datang bersama keris itu. Aldo terjatuh ke lantai dengan keras, matanya menatap ke atas, melihat langit-langit rumah yang seakan bergerak. Perasaan mencekam semakin melanda dirinya. Keris pusaka itu, yang seharusnya memberi kekayaan, kini menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan.
Bahkan tubuhnya merasa tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada kekuatan yang lebih besar, yang jauh lebih kuat, yang sekarang menguasainya. Aldo. Suara Vera terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih berat. Kau sudah menjadi bagian dari mereka. Kita tidak akan bisa keluar. Kita sudah terjebak. Aldo mengangkat kepalanya sedikit, berusaha menggapai Vera yang berdiri jauh di depannya. Namun, tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan pandangannya semakin kabur, dan suara Vera seakan terdengar semakin jauh, seakan semakin sulit dijangkau. Tiba-tiba, langit-langit rumah yang tadinya diam, kini berubah menjadi gelap pekat yang tak terhingga. Ada bayangan yang bergerak di balik kegelapan itu, sesuatu yang tak bisa dilihat namun jelas terasa. Bayangan itu semakin mendekat, semakin besar, dan Aldo merasa seolah dunia ini akan menelan dirinya utuh. Ada rasa sesak yang tak bisa ditahan, seperti ada kekuatan yang menghisapnya perlahan. Aldo, lihat ke sana, suara Vera terdengar semakin jauh. Itu adalah takdirmu. Tak ada yang bisa mengubahnya. Aldo menoleh ke arah jendela. Sesuatu di luar rumah bergerak cepat, menyusup ke dalam bayangannya. Sekilas, Aldo melihat sosok yang besar, berkilauan, namun sangat gelap. Suatu bentuk yang hanya bisa dilihat dengan sudut pandang yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Aldo merasakan tubuhnya semakin kehilangan kendali. Ia ingin melarikan diri, tetapi seolah seluruh tubuhnya terikat oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Rasa takut semakin mencekam, menggulung seluruh dirinya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti kegelapan itu, yang semakin mendekat. Vera kini sudah hilang dari pandangannya. Semua yang ada di sekeliling Aldo semakin gelap, semakin pekat, dan suara yang berbisik di kepalanya semakin keras. Tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh. Semua yang Aldo lakukan sekarang adalah menerima takdir yang sudah ditentukan sejak pertama kali ia memegang keris pusaka itu. Pada akhirnya, kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi cahaya yang bisa ia lihat. Tidak ada lagi suara yang bisa ia dengar. Hanya ada kegelapan yang tak terhindarkan, yang menutup segala harapan yang pernah ada. Aldo sudah terperangkap dalam kegelapan itu, dan tidak ada yang bisa membebaskannya. Aldo merasa seakan-akan seluruh tubuhnya terbakar. Kepalanya pusing, dan matanya tak mampu menangkap apapun selain kegelapan yang semakin mendalam. Sejak ia memegang keris pusaka itu, segalanya berubah. Tidak hanya kehidupannya, tetapi dirinya sendiri. Perubahan itu kini mencapai puncaknya. Tidak ada lagi ruang untuk lari, tidak ada lagi harapan untuk keluar. Semuanya terasa sempit, seperti terjebak dalam sebuah ruang tanpa pintu. Ia berusaha untuk bangkit, merasakan kaki-kakinya yang lemas, tetapi tubuhnya tampaknya semakin berat. Ada rasa mual yang menyelimuti dadanya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam dirinya, bukan hanya di telinga, tetapi lebih dalam lagi, seakan berasal dari jantungnya sendiri. Suara itu, suara yang penuh ancaman, penuh kekuatan, berbisik di telinganya dengan nada yang tak bisa dipahami. Kau tidak bisa melarikan diri. Aldo menutup telinga, mencoba untuk menepis suara itu, namun ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Ini bukan hanya tentang keris pusaka, ini tentang pilihan yang telah ia buat. Dan sekarang, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ketika ia memandang ke sekitar, ia terkejut. Di depan matanya, bukan hanya kegelapan yang mengelilinginya. Ada bayangan, banyak bayangan yang bergerak, menyelimuti setiap sudut. Bayangan-bayangan itu seperti wujud yang tidak bisa dilihat sepenuhnya. Seakan ada sesuatu yang bergerak di baliknya, sesuatu yang hidup, tetapi tidak bisa disentuh. Mereka bergerak mengelilingi Aldo, mendekatkan diri, dan Aldo merasakan udara semakin menyesakkan. Keris pusaka itu, yang dulunya berkilau dan memberikan janji kekayaan, kini tergeletak di atas meja, tetap memancarkan sinar yang tidak alami. Sinar itu seperti menarik sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dilawan. Aldo merasakan tubuhnya bergerak tanpa kendali menuju keris itu, seakan ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Aldo,
Suara Vera terdengar dari belakangnya, namun kali ini, suaranya terdengar lebih jauh, seperti datang dari dalam jurang yang dalam. Kau tahu, ini sudah menjadi takdirmu. Aldo menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan yang bergerak perlahan, menari-nari dalam kegelapan. Rasanya jantungnya akan copot. Vera, kekasih yang dulu ia kenal, kini hanyalah kenangan yang semakin kabur. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kemanusiaan dalam dirinya. Hanya ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang menguasai tubuhnya. Kita sudah terikat, Aldo, suara itu berbisik lagi. Kali ini, Aldo merasa tubuhnya tersentuh oleh sesuatu yang dingin. Sesuatu yang terasa seperti es, namun juga penuh dengan api. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Kita adalah bagian dari mereka. Bagian dari kekuatan yang tak terbendung. Aldo menatap keris pusaka itu sekali lagi. Matanya yang semula penuh dengan kebingungan kini berubah menjadi kosong, hampir seperti ada bagian dirinya yang telah hilang. Ia tahu, tak ada yang bisa membebaskannya. Semua yang ia lakukan selama ini, semua keinginannya untuk bebas dari utang dan masalah, semua itu tidak ada artinya sekarang. Tiba-tiba, Aldo merasa tubuhnya dipenuhi oleh rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang datang dari dalam dirinya. Kepalanya berputar, dan tubuhnya hampir tidak mampu menahan beban yang ada. Seperti ada sesuatu yang merobeknya dari dalam, menarik segala kekuatan hidupnya, menjadikannya hanya seonggok tubuh yang kosong. Aldo jatuh berlutut, tangan kanannya memegang dada, berusaha menahan rasa sakit itu. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi. Terasa ada yang menekan jantungnya, membuatnya sulit untuk bernapas, membuatnya merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan yang dalam. Vera, suara Aldo hampir hilang, begitu lemah. Kenapa kita harus seperti ini? Vera muncul di depannya, wajahnya tetap kosong, namun ada sesuatu yang terlihat berbeda. Di balik tatapannya yang dingin, Aldo melihat sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menunggu untuk mengambil alih. Vera hanya tersenyum, namun senyuman itu tidak menenangkan. Itu senyuman yang mengerikan, senyuman yang menunjukkan bahwa semuanya sudah terlambat. Kau tahu jawabanmu, Aldo, kata Vera, suaranya datar dan penuh dengan kebencian. Kita sudah terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita. Ini bukan hanya tentang keris pusaka. Ini tentang pilihan kita. Dan sekarang, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Aldo merasakan tubuhnya semakin melemah. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran yang tak terputus, sebuah lingkaran yang mulai menjeratnya. Keris itu, yang dulu tampak seperti penyelamat, kini menjadi kutukan yang tak bisa dipisahkan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan keluar. Segalanya sudah tertulis, dan Aldo hanya bisa menerima kenyataan pahit itu. Di dalam kegelapan yang mengelilinginya, Aldo merasakan seakan dunia ini mulai terpecah, hilang satu persatu. Dia dan Vera hanyalah bagian dari cerita yang sudah ditentukan. Dan ketika Aldo akhirnya memejamkan mata, ketika ia merasa tubuhnya benar-benar tak bisa bangkit lagi, ia tahu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Semua sudah berakhir. Mereka terjebak dalam kegelapan yang tak bisa lagi dijangkau oleh cahaya. Takdir mereka sudah ditentukan, dan itu adalah harga yang harus dibayar. Tamat.